Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Subianto dan rekan di sebelah saya. Wasanti Rasmi. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan membaca parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan, halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan agung Prabuddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajranupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajranupe oh Vajranupe oh Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali.
Namagara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang
gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi buddhang saranang gacchami, Tutiyampi dhammang saranang gacchami, Tutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami, Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami, Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhyami, Musawada Weramani Sikkhapadang samadhyami, Surameraya Majapamadadana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijatsara nasambano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati, satta dewa manusana buddho bhagavati, swakato bhagavata dhammo
Sanditiko akaliko ehipa siko opana iko pacetang weditabo winyu hiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purissa Yugani Ata Purissa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Anlakineo Anjalikaranio Anutarang Punyaketa Lokasati Ratana Sutta halaman 34. Sutta Permata. Marilah kita membacakan Sutta Permata bait ke-15, 16, dan 17. Yanida Bhutani Samagatani Pumani Wayani Wa Talike Tathagatan Dewa Manusa Pujita Budang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bumani Wayani Wa Talike Tathagatan Dewa Manusa Pujita Damang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Pumani Wayani Wa Talike Tathagatam Dewa Manusa Pujita
Sanggang nama sama sua tihotu. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernapas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernapas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernapas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernapas keluar, saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk, merelekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernapas masuk. Merasakan bahagia, saya bernapas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk, menikmati saat ini, saya bernapas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Gigi Venita dengan topik tentang berdana. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Gigi Venita. Beliau, Upasika Pandita Ibu Venita, adalah seorang ibu dari 3 anak remaja. Berprofesi sebagai dokter gigi dan antara lain berpraktek di Ceci. Menyukai baca dan traveling, namun yang paling disukai adalah bermeditasi, karena dalam meditasi dapat melihat ke dalam batin dan mendapatkan banyak penyadaran, dan terutama melihat Dhamma. Kepada Dr. Gigi Venita, kami persilakan. Baik, terima kasih pemimpin kebaktian. Besok-besok biodatanya, profilnya saya perbarui. Saya masih sama terus ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya ya. Ya luar biasa penuh ya. Saya pikir nggak penuh ya, banyak yang kayak-kayana ya. Iya, kayak-kayana. Ternyata nggak juga ya. Yang di sini nanti tanggal 3 November ya. Oke, baik. Gak apa-apa ya. Sama aja ya. Mandana sana dari sini ya. Tadi pemimpin kebaktian sama nggak yang pagi? Bukan ya? Beda ya? Oh beda ya? Ya, mirip-mirip. Iya. Baik. Nah, topik saya hari ini coba operator munculkan dulu topik. Nah, topiknya juga tentang perdana ya. Saya tulis tentang berdana ya. Artinya serba-serbi berdana ya. Kenapa saya pilih topik ini ya? Karena kita kan sudah di bulan ini, bulan Katina ya. Di mana-mana nanti akan banyak Katina ya. Seperti hari ini kan di Ekayana di Greenfield, nanti 3 November di sini ya, dan di tempat lain juga banyak ya, berganti-gantian ya. Nah, jadi ini bulan Katina, bulan disebutnya sebagai bulan perdana kepada Sangha ya, bulan Sanghadana ya. Nah, jadi saya bawain ini supaya kita itu punya pengertian yang luas ya tentang perdana itu sebenarnya gimana sih, perdana itu apa serba-serbinya ya. Ya, baik. Coba slide berikut. Nah, dalam Abhidhamma ya, kitab Abhidhamma ya, dana ini dikenal sebagai cetasika. Cetasika itu faktor mental ya. Aloba ya. Aloba, loba itu sendiri artinya keserakahan ya, kemelekatan ya. Kenapa ada keserakahan? Karena ada kemelekatan ya. Nah, jadi kalau dana itu sebetulnya mengikis keserakahan, mengikis kemelekatan ya. Karena kenapa? Kalau kita nggak ngerti dharma ya, kita selalu berpikir ya bahwa kalau kita dana ya, kalau kita kasih sesuatu ya, itu berarti malah milik saya ini menjadi berkurang ya. Oke. Saya keluarin ini dulu uang saya. Ya, saya keluarin uang saya ya. Tadi pagi saya juga isi, saya juga keluarin uang saya ya, supaya kita bisa jelas ya. Nah, oke, misalnya ya kita punya uang ini ya 50.000 ya, Bapak Ibu semua punya ya di dompet masing-masing ya. Atau sudah nggak bawa dompet lagi? Banyak yang udah nggak bawa dompet lagi ya, bawanya HP aja, bayar pakai HP, apa-apa, semuanya ya pakai HP ya. Ya, oke. Jadi kita punya uang 50.000 ya, 50.000 ini ya. Nah, banyak orang kalau tidak mengerti dharma berpikirnya, kalau saya kasih ya, saya masukin di kotak dana ya, atau saya kasih ke orang ya, atau saya kasih pengumpulan dana ya, berarti
saya tak punya lagi dong. Ya saya nggak punya lagi dong. Ini saya berkurang dong. Tadinya ada di dompet saya ya, tapi sekarang di dompet saya sudah berkurang 1 lembar. Nah, ya atau 2 lembar atau lebih ya. Nah, tapi sebetulnya ya berkurang apa tidak sebenarnya? Tidak ya. Kenapa? Kok ada yang sama ya? Ada yang sama ya. Tidak apa-apa, ada apa biar dengernya berkali-kali. Karena uang kita ya, uang kita ini tadi ya yang kita danakan ya, itu sudah menjadi karma baik kita. Nah, udah berubah menjadi karma baik kita ya. Nah, tadi pagi saya juga cerita bahwa ya kita itu ya tidak bisa membawa uang kita ya, kalau kita pindah alam nggak bisa ya, nggak bisa kita bawa ya. Nah, tapi ada caranya ya supaya kita bisa membawa uang kita ya, bisa membawa uang kita ya. Mau tahu apa tidak? Ya, jadi gimana ya saya caranya supaya membawa uang kita ya. Nah, tadi pagi saya juga cerita kalau di acara-acara duka ya, suka kita lihat ya, suka ditaruh uang-uangan ya, uang-uangan ya. Ada sampai saya lihat dolar, waduh ada yang bawa dolar ya. Tapi itu maaf, yang meninggal bisa tidak bawa dolar itu, dolar-dolaran. Nah, tidak bisa lah sebetulnya ya, tapi itu bagian dari tradisi ya. Tapi kita ini umat Buddha ya, umat Buddha kita itu mestinya berpikir semakin lama semakin maju ya. Semakin maju apa? Bukan semakin modern, arti kita tuh mempunyai pengertian yang semakin mendalam tentang dharma itu ya. Nah, walaupun tradisi mungkin ada yang baik, ada yang nggak baik ya, tapi lambat laun kita bisa tinggalkan hal-hal ya yang sebetulnya tidak cocok dengan dharma. Nah, sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kita ya kita kan mesti punya bekal ya. Nah, nanti suatu saat pindah alam ya. Nah, gitu ya. Supaya kita bisa bawa ya. Ini ya 50.000, entah itu 50, entah itu ini lembarannya ada berlembar-lembar di rumah ya, ataupun di tabungan Anda, deposito Anda ya. Caranya adalah Anda danakan. Ya, dengan Anda danakan itu sebenarnya kita sudah membawa loh, sudah membawa ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau berdana itu merubah ya, dari materi, ini kan materi ya, materi menjadi non materi, yaitu apa? Karma baik. Nah, karma baik kita. Ya, itu ya. Oke. Nah, dan selain itu, dana ini juga untuk kikis kita punya keserakahan ya, kikis kita punya kemelekatan. Ya, kikis kemelekatan gimana ya? Tadi pagi saya cerita tentang orang yang kikir, orang yang kikir ya. Nah, kikir itu kita suka pikir kikir itu hanya untuk orang lain ya. Oh, ini orang nggak pernah ngasih sama anak istrinya juga pelit misalnya ya. Nah, atau kalau dia dana wihara ngasihnya misalnya walaupun banyak duit ya, ngasihnya 2.000 doang. 2.000 doang padahal dia ngasih tukang parkirnya 5.000 ntar. Nah, ngasih 2.000 doang ya. Tukang parkir karena dipaksa itu ya. Jadi ngasih 5.000 ya. Nah, tapi ada juga orang yang kikir apa? Terhadap diri sendiri. Diri sendiri pun kikir. Nah, tapi diri sendiri kikir ya. Nah, jadi saya cerita, kalau yang dari pagi udah denger udah tahu nggak apa-apa ya. Ada suatu kisah di zaman Buddha ya. Jadi ceritanya tuh pada waktu suatu zaman di sana ya, raja itu datang terlambat ya. Nah, jadi dia bilang ke Buddha, maaf ya Buddha, saya datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Karena dia baru saja, raja itu dan para penasehat baru saja mengambil ya, datang ke tempat satu rumah orang hartawan ya. Tapi orang ini tidak punya anak ya, tidak punya keturunan ya. Jadi orang kaya ini kalau zaman dulu di India ya, jika tidak ada pewaris ya, maka hartanya itu akan diserahkan kepada raja. Ya, diserahkan kepada raja ya. Jadi kalau zaman sekarang ya ada surat-surat mungkin ada ponakannya. Kalau dulu yang enggak ada ya, diserahkan ke raja.
ya. Nah, orang ini dia kaya sekali ya, dia kaya sekali sampai punya emas sampai 8 juta keping. Nah, 8 juta keping ya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Zaman itu pun banyak sekali ya, 8 juta keping emas ya. Nah, kemudian ya orang ini ternyata ya enggak punya anak ya, dan nggak punya istri juga, jadi cuma sendirian ya, jadi nggak bisa diwariskan ke siapa-siapa ya. Nah, tapi semasa hidupnya orang ini sangatlah kikir gitu, sangatlah kikir terhadap diri dia sendiri ya. Nah, jadi makan bukan makan tuh katanya saya baca tuh beras menir ya, tapi ada juga yang tulis tuh dia makan tuh hanya air tajin. Jadi bukan makan berasnya, bukan makan buburnya, bukan makan nasinya, tapi cuma air tajinnya aja ya. Nah, jadi bisa hemat ya, mungkin pikirnya oh bisa hemat ya gitu ya. Nah, terus berpakaian juga berpakaian yang lusuh ya, karena nggak mau beli ya, biar bisa hemat ya, katanya hemat, tapi itu sebenarnya bukan hemat ya, itu kekikiran ya terhadap diri sendiri ya. Nah, jadi Buddha bercerita ya, Buddha kemudian biasanya Buddha kalau udah lihat sesuatu ya, beliau kan langsung Buddha itu bisa tahu ya semua dari makhluk-makhluk tuh dia bisa tahu dulunya siapa ya, dulu kelahiran lampau siapa, kelahiran lampau seperti apa yang menyebabkan kelahiran saat ini. Nah, itulah hebatnya Buddha ya. Nah, jadi Buddha bilang ya ke Ananda ya dan ke para biku ya, bahwa ya orang ini dulunya ya kehidupan yang lampau ya. Nah, dia sepasang suami istri ya, dia suaminya ya dan ada istrinya ya, dan dia seorang yang ya berkecukupan gitu ya. Nah, suatu hari ya datanglah ke rumahnya seorang Paceka Buddha ya, Paceka Buddha ya. Jadi Buddha itu ada Buddha, sama-sama Buddha, ada Paceka Buddha ya. Nah, ada Paceka Buddha itu yang tidak mengajarkan ya, nggak mengajarkan dharma, itu Paceka Buddha ya. Nah, Paceka Buddha ini datang ke rumahnya, mampir ke rumahnya untuk meminta dana makanan ya, pindah patah. Nah, pindah patah ya. Nanti Anda 3 November juga pindah patah ya. Nah, kemudian hartawan ini ya, bapak ini ya, dia lihat kan, oh ada Paceka Buddha ya, waduh ini jarang-jarang ada Paceka Buddha ya. Jadi dia bilang ke istrinya, oh istriku ya, tolong siapkan makanan ya, tolong kasih makanan ya ke Paceka Buddha ini, ke biku ini ya. Nah, kemudian istrinya ya kasih ya, nah kasih masukin ke patah dari Paceka Buddha itu. Ya. Kemudian si bapak ini ya, dia lihat ya, dia lihat bowl itu ya, dia lihat, wah ternyata makanan yang bagus ya, makanan yang bagus sekali ya. Istri saya kasih makanan yang baik sekali ya. Nah, setelah dia lihat itu dia jadi berpikir ya, kalau misalnya makanan ini ya saya kasih ke karyawan saya aja ya, ke pembantu saya ya, mungkin pembantu saya atau karyawan saya akan lebih pengabdian ke saya gitu, daripada kalau kasih ke Paceka Buddha ini. Nah, jadi itu apa tuh? Kayak menyesal pada dia sendiri yang bilang istrinya suruh kasih ya, tapi ternyata timbul penyesalan. Nah, jadi karma ini ya, tadi kan dia udah kasih karma baik ya, karma baik sudah dana makanan ke seorang Paceka Buddha ya, berbuah jadi dia di masa kehidupan Buddha lahir jadi orang kaya ya, orang kaya bukan main ya, 8 juta keping emas ya. Tapi karma buruknya karena menyesali dana ya, jadi berbuahnya nah jadi orang yang kikir terhadap diri sendiri. Nah ya, jadi jangan berpikir kalau kita ada lihat orang seperti ini ya, pasti ada ya, kita pasti pernah ketemu orang seperti ini ya. Jangan pikir oh itu dia karena kurang pemahaman ya apa. Bukan ya, itu akibat karma lampau ya. Jadi tiada sesuatu pun yang nggak ada sebab sebetulnya, nggak ada sesuatu pun yang tanpa sebab ya. Itu karena karma lampau ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat Dharma sekalian ya, kita itu kalau dana ya nggak boleh menyesal ya, jangan menyesali ya, jangan menyesali tadi sudah taruh duit berapa tadi, aduh
kebanyakan, jangan ya. Nah ya, biarin walaupun mungkin tadi segitu, jangan mikir kebanyakan ya. Saya arti sudah berbuat lebih ya, misalnya saya tadi kasih 100.000, biasanya saya kasih 20.000, artinya saya hari ini sudah bisa melepas lebih, hari ini sudah bisa melepas 100.000. Nah jangan, duh tadi kenapa ya? Biasanya saya ngasih 20.000 ya. Jangan ya, tidak boleh menyesali ya. Nanti terlahirnya yaitu seperti ya orang itu ya. Nah, jadi ada akibat buruk ya. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Nah, manfaat berdana ya. Nah, ini penting sekali ya. Manfaat berdana itu ada 5 ya. Ada 5 ya. 4, yang pertama, 4 manfaatnya di kehidupan sekarang. 1 di kehidupan mendatang. Nah, ya, 4 yang pertama, apa ya 4 pertama? Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi berdana itu salah satu manfaatnya disukai dan dicintai banyak orang. Ya, disukai, dicintai banyak orang. Ya. Kok disukai, cintai banyak orang ya? Gimana ya buktinya ya? Nah, kita lihat aja, kita nggak usah lihat yang besar-besar, kita nggak usah lihat, oh dia ini berdana ya, ada yang orang dana ya, 1 kuti misalnya ya, mau bangun wihara, saya dana 1 kuti ya, 1 kuti 400 juta misalnya ya, atau 300 juta atau 200 juta ya. Aduh, saya nggak bisa dana begitu ya. Kalau dana begitu kan langsung terkenal kan, oh ibu ini loh, ibu ini yang dana kuti di sini nih, ini ibu ini loh yang dana, gitu. Langsung orang tuh, oh ibu ini ya. Nah, tapi kalau kita misalnya dananya bisa dikit aja ya, dikit aja ya. Nah, gimana kok bisa terkenal ya? Nah, kita lihat ya. Kita lihat kalau di lingkungan pertemanan kita ya, atau lingkungan keluarga ya gitu ya. Kalau misalnya Imlek misalnya, atau hari-hari yang lain ya. Kita lihat kan ada yang kasihnya, kita lihat angpaunya 10.000 misalnya gitu ya. Tapi ada yang 200.000 atau 300.000, atau ada yang kasih 1 juta ya, ada 1 juta ya, langsung terkenal apa tidak? Langsung dari keluarga kan, wah kalau dia ngasih yang gede loh, kalau yang ini ngasihnya cuma 10.000, nah langsung terkenal loh, walaupun hanya lingkungan keluarga ya. Atau di perusahaan ya, bos-bos kadang-kadang banyak ya, nah bikin acara. Kayak teman saya juga ada tuh ya, dia kalau Imlek di perusahaannya tuh undang karyawan ya. Nah, tapi direktur kasih angpaunya beda-beda itu ternyata. Ya, ada isinya sedikit ya, ada isinya banyak. Nah, tapi orang-orang dia tiap tahun ngasihnya 200.000 misalnya gitu. Kalau yang ini ngasihnya 50.000. Nah, gitu itu aja udah. Wah, dia hebat, dia baik loh. Nah, langsung apa? Langsung terkenal ya. Nah, apalagi ya, hal yang kecil, misalnya antara teman-teman kan kadang kita suka mentraktir ya, antara teman-teman traktir ya, misalnya wah hari ini saya lagi happy, ini saya traktir ya, saya pesen GoFood ya atau GrabFood, pesen sederhana aja misalnya ya, cuma mie goreng, nah ya, atau kue tiaw goreng di situ ya, enak dan murah ya, nggak usah mahal ya, murah ya. Nah, orang-orang yang seperti ini terkenal apa tidak di lingkungan pertemanan? Terkenal. Nah ya, orang jadi tahu, kalau dia baik loh, kadang-kadang dia suka traktir gitu, kalau yang ini nggak pernah ya. Jadi terkenal ya, yang tadi ya terkenal nih ya, dan disukai, dicintai banyak orang ya, dicintai oleh orang. Nah ya, oke ya, itu yang pertama ya, jadi yang 1 dan 3 berkaitan, ini semua sebenarnya juga berkaitan ya. Nah sekarang yang kedua ya, orang bijaksana akan datang mendekat ya. Orang bijaksana maksudnya siapa ya orang bijaksana ya? Orang bijaksana ya itu adalah orang yang bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Nah, itu orang bijaksana. Ya. Nah, orang bijaksana yang mengajak berbuat baik. Nah, itu juga orang bijaksana. Ya karena apa? Dia tahu, oh yang ini yang baik ya, yang ini yang buruk, yang ditinggalkan yang buruk. Nah, jadi gimana ya? Kok orang bijaksana bisa datang mendekat? Nah,
misalnya ya Anda ya ada yang datang ke Anda misalnya, kita mau bikin acara nih ya, acara di Wihara Eka Hilang Serpong ini. Nah, misalnya ibu-ibu mau ada acara ya, mau nggak ya Enci atau engkau mau dana nggak gitu kan, buat konsumsi misalnya gitu kan. Nah, Anda kadang-kadang suka berpikir, datanya kenapa ini? Datanya kok ke saya melulu, datangnya ke orang lain kenapa? Nah, kok ke saya melulu datangnya minta dana ya. Nah, itu sebetulnya ya, itu orang yang bijaksana yang datang kita. Artinya orang yang mengajak kita untuk berbuat kebajikan. Nah, itu ya. Jadi jangan nanti berpikir, kok datangnya ke saya ya? Jadi sebel ini kok datangnya ke saya, minta uang gitu ya. Nah, itu artinya orang yang mengajak Anda berdana, ya itulah orang yang baik yang akan mendekat pada Anda. Kalau orang tahu bahwa Anda itu nggak suka kasih ya, ada kan kalau di wihara pun ada. Oh, yang ini nih suka kasih, yang ininya kasih banyak, yang ini dia nggak suka kasih. Kalau dimintain dana langsung pergi. Nah, pura-pura nggak tahu. Nah, ada nggak gitu? Ada ya. Orang nggak mau, ada orang, aduh nggak enak lah segen minta nanti nggak dikasih ya. Nah, itu jadi orang tidak mau ya, tidak berani datang mendekat. Ya, kalau kitanya tak suka berdana. Ya, oke ya. Nah, tadi terkenal ya, mirip ya, yang nomor 1 ya. Tadi saya udah singgung sedikit ya, terkenal ya. Bahkan kadang sampai bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun ya, dana kita ya, misalnya kalau kita dana wihara ya, suka dituliskan nama siapa yang, oh ini dana yang ruang meditasi didanakan oleh sekian puluh orang, misalnya 10 orang ya, sekian puluh tahun lagi orang tetap lihat ada nama si A, nah, terkenal ya, oh si A ini ternyata dia dulu pernah dana ya di wihara ini, nah itu terkenal juga ya. Nah, keempat apa ya? Tidak malu dan takut berada di lingkungan manapun, ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa tidak malu dan takut berada di lingkungan manapun? Ya, kalau kita ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita itu berdana artinya berbuat kebajikan, ya. Nah, orang yang berbuat kebajikan itu ya, dia kemana-mana itu tidak akan malu, ya, dan tidak akan takut. Nah, yang malu dan takut apa? Orang yang berbuat kesalahan loh. Nah, buat kesalahan tuh malu loh. Kadang-kadang udah pernah bikin sesuatu ya. Misalnya ketahuan, oh pernah tilep uang gitu. Pernah nilep uang, tapi orang-orang ya maaf karena udahlah ya dikit gitu kan. Tapi udah ketahuan nggak jujur gitu ya. Nah, kalau mau datang malu apa enggak? Malu ya. Aduh nggak enak lah dulu di situ tuh sudah pernah ketahuan ya nggak enak, malu ya. Tapi kalau kita ya pembuat kebajikan ya, kemana-mana datang ya tidak akan malu ya, tidak akan takut karena kita merasa saya sudah buat kebajikan ya, walaupun kebajikannya materi yang dikasih tidak besar tapi sudah buat kebajikan ya, oke. Nah, dan terlahir di alam dewa ya, tadi alam dewa. Nah, di alam dewa buktinya apa ya tadi di alam dewa? Nah, jadi di Kudaka Nikaya ya, Kudaka Nikaya itu di bagian dari Sutta Pitaka juga ya, Kudaka Nikaya itu banyak cerita ya, cerita tentang perjalanan Moggallana ke alam surga ya. Jadi Maha Moggallana itu ke alam surga bukan cuma jalan-jalan ya, bukan cuma kalau kita kemana-mana jalan-jalan ya, selfie ya, bukan. Kalau Maha Moggallana dia ke sana, dia bertanya ya, dia bertanya pada para penghuni surga ya, apa sih kebajikan apa ya yang kalian bikin ya sampai bisa terlahir di alam surga. Nah, jadi kebajikan yang dibuat oleh penghuni surga ini bermacam-macam ya, Dana juga bermacam-macam ya. Ada yang dana lampu ya, ada yang sekedar dana minyak ya. Yang lampu misalnya ada seorang wanita ya, pada kehidupan yang lampau ya. Dia itu dana lampu ya, pelita, nggak ada lampu kayak gini ya zaman dulu, pelita ya. Nah, jadi ceritanya wanita itu dia kan bawa pelita ya,
Begitu dia bawa, dia lihat ya di tempat Dhamma Desana itu ya, tempat khotbah itu ya, itu gelap ya, gelap, tidak ada penerangan ya, zaman dulu tidak ada penerangan ya. Nah, jadi dia danakanlah pelita yang dia bawa ya, pelita yang dia bawa itu dia danakan, diletakkan di depan supaya semuanya jadi terang. Nah, itu waktu Dhamma Desana ya. Nah, karena kebajikan seperti itu ya, akhirnya dia terlahir di alam surga gitu ya. Nah, itu berkat dana ya. Ya, ada juga yang dana perahu. Nah, ada perahu. Dia jadi itu ada istana pemberi minyak, istana pemberi tempat duduk, istana pemberi lampu. Nah, ada juga istana pemberi perahu apa? Bukan perahu yang diberi, tapi memberikan tumpangan perahu kepada biku-biku yang akan menyeberang. Itu aja bisa terlahir di alam surga. Nah, ya. Jadi nanti kalau dana ya, bukan cuma Katina aja ya, dana kemana-mana ya, selalu ingat ya, kalau kita itu, kalau dana punya 5 manfaat, yaitu 4 di kehidupan sekarang dan 1 di kehidupan berikutnya ya. Jadi Anda itu bisa terlahir di alam dewa loh ya, berkat kewajiban yang tadi Mahamoggallana dia keliling-keliling di sorga Tusita ya, di Tusita. Nah, itu dia lihat banyak sekali pembuat kebajikan ya, pemberi dana yang terlahir di sorga Tusita ya. Oke, kita lanjut. Saya ada cerita lagi. Lanjut. Nah, ini klasifikasi ya, klasifikasi dana ya. Jadi ada dana jubah. Ini kalau kepada sangha itu kan bilang 1 pacaya ya. 1 itu artinya 4 ya. 4 kebutuhan ya. Ada dana jubah ya. Jubah itu siwara dana ini dalam bahasa Pali, dana makanan. Nah, pindapatan dana ya, nanti Anda akan bikin ya. Tanggal 3, dana tempat tinggal kebutuhannya. Nah, vihara ya, bisa dalam bentuk uang ya, bisa dalam bentuk barang ya. Misalnya saya danakan sofa ini ya ke wihara. Nah, itu termasuk dalam sensana dana ya, dana tempat tinggal dan kebutuhannya ya. Ada yang mungkin saya dana AC. Nah, itu sama juga ya, termasuk ya. Nah, atau dana obat-obatan bisa saja dana ya. Kalau sekarang ada, karena bikunya nggak lagi sakit ya, ada yang dana berupa asuransi ya, asuransi kesehatan ya. Nah, itu termasuk dana obat-obatan juga ya, sama ya. Jadi ini 4 nih untuk pengetahuan Anda ya. Jadi klasifikasi dana kepada sangha ada 4 ya, 1 pacaya. Oke, lanjut ya. Ganti slide. Nah, ini ya. Ini sekarang klasifikasi berdasarkan cara pemberian ya. Nah, jadi kalau dana itu ya, ini kan yang pertama ya. Berdana dilandasi kebijaksanaan atau tanpa kebijaksanaan. Ada 2 ya. Ada orang yang dilandasi kebijaksanaan, ada yang tanpa kebijaksanaan ya. Dengan kebijaksanaan tuh kayak gimana? Nah, dengan kebijaksanaan artinya pada waktu dana ya, Anda harus memahami bahwa yang saya lakukan ini ya adalah karma baik yang akan membuahkan hasil dari karma yang baik juga. Nah, ya. Jadi jangan berdana itu mengharapkan hasil. Ya, jangan ya. Jangan berdana, saya dana deh, moga-moga ini supaya toko saya rame. Nah, masih ada nggak seperti itu? Masih ada ya. Nah, jangan ya. Tadi saya bilang kita itu harus semakin lama tuh semakin maju ya. Bukan maju modern, tapi maju dalam pemikiran ya dan tindakan kita. Semakin lebih dalam, lebih tinggi dalam pelaksanaan dharma. Ya. Jadi kalau dulu mungkin, kalau saya dulu dana, ayo moga-moga nih laris ya. Lucu ya. Jadi dana ke sangha dianggap kayak penglaris ya. Jadi kayak pancingan. Ya, pada dananya ke biku tapi kayak penglaris. Ya, tapi tidak boleh ya. Jadi yang patut dilakukan paling tertinggi adalah dana itu ya. Gak usah kalau dulu almarhum Bante Surya Bumi, tahu nggak ya? Pernah tahu ya, almarhum sudah beliau meditator ulung ya. Beliau pernah bilang saya ya, kalau dana itu seperti buang sampah.
seperti buang sampah aja. Ya, Anda kalau buang sampah, Anda masih lihat-lihat ya, sampahnya tadi mana ya, gitu kan? Enggak dilihat lagi, ya, enggak lagi, Anda enggak lihat-lihat lagi. Tadi yang ngambil siapa? Enggak lihat-lihat lagi ya. Pokoknya Anda sudah lepas. Nah, ya, jadi kalau berdana itu melepas itu yaitu kalau kata Bante Surya Bumi seperti Anda buang sampah. Ya, jadi nggak usah nantinya, aduh, wah kalau saya dana, saya ini lagi nggak ada kerjaan nih, nanti bakal keterima nggak ya kerja? Jangan, jangan berpikir gitu ya. Nah, nanti cuan nggak ya? Jangan berpikir gitu ya. Anda dana itu ya pasti itu dapat karma baik. Ya, jangan berpikir saya udah dana banyak, kok ini toko kok masih sepi-sepi aja ya. Itu karena Anda masih memetik buah karma lampau. Nah, itu ya. Atau mungkin juga usaha kurang ya, usaha promosi apa kurang ya, sehingga jadinya begitu. Tapi jangan menyalahkan dan nanti itu hasilnya gimana ya? Jangan ya. Anda sudah lepas dan itu pasti berbuahnya buah yang baik. Ya, pasti ya. Entah di kehidupan sekarang atau kehidupan berikut. Ya. Oke. Nah, itu tadi yang dengan kebiasaan atau tanpa kebiasaan. Nah, ada lagi ya secara spontan dan tanpa spontanitas. Nah, yang lebih bagus yang mana? Spontan. Ya, spontan ya. Jadi, semua kebajikan ya, bukan cuma dana nih ya, semua kebajikan ya, itu paling bagus tuh yang spontan. Nah, paling bagus spontan. Misalnya nggak usah ngomong dana nih ya, nggak usah ngomong dana ya. Ada nenek mau nyebrang ya, ada spontan tergerak, saya bantu deh. Nah, kalau misalnya mama Anda ya, papa Anda, kamu bantu tuh nenek tuh mau nyebrang tuh ya, itu bukan spontan. Nah, itu buah kebajikannya itu lebih kecil loh, karena ada yang mendorong Anda. Nah, ada yang menyuruh Anda. Jadi itu lebih kecil. Nah, tapi kalau Anda spontan, aduh, oh iya tanggal 3 mau ini ya, mau katina di sini ya. Aduh, saya mesti bersiap. Nah, spontan gitu. Tapi kalau misalnya ada temen yang nyuruh, ayo kita nanti jangan lupa ya tanggal 3 ya. Nah, terus Anda baru tergerak ya. Itu bukan spontan. Nah, paling bagus itu adalah yang spontan. Ya, segala suatu perbuatan baik paling bagus tuh yang spontan, langsung. Nah, tapi sama juga ya, kalau perbuatan buruk ya, kalau yang lebih buruk yang mana? Yang spontan atau enggak spontan? Yang spontan juga ya. Jadi kalau perbuatan buruk ya, Anda lakukan, misalnya Anda lihat ada duit jatuh di situ ya, langsung ada kesempatan ya, langsung ambil ya, lihat kiri kanan ya, nggak ada orang, langsung ambil. Nah ya, tapi kalau misalnya ada yang suruh, ada duit, ambil. Nah, perbuatan buruk juga nggak? Perbuatan buruk ya, tapi itu karma buruk lebih kecil ya. Tapi walaupun lebih kecil jangan dilakukan ya, Ini cuma penggambaran aja ya. Oke. Nah, itu ya bedanya ya, spontan dan tidak spontan ya. Nah, ini dana diberikan dengan rasa hormat dan penuh perhatian ya. Ini mencakup semua dana ya, bukan cuma dana biku, bukan ya. Nah, kalau Anda dana ya, terutama biku sangha ya, Anda pakailah kedua tangan. Nah, kedua tangan kasih dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian ya. Nah, jangan satu tangan. Ya, sama ke orang-orang lain juga sebaiknya kalau Anda kasih orangnya pakai dua tangan itu lebih hormat. Nah, apalagi orang yang lebih tua ya. Nah, itu dengan hormat dan penuh perhatian. Karena apakah misalnya ada yang nanya, beda nggak ya? Karma baiknya beda apa nggak? Beda loh. Nah, beda loh ya. Karma baiknya beda ya. Nah, beda gimana? Nah, ada satu cerita ya. Jadi cerita ini satu orang pangeran yang namanya Pangeran Piasi ya, Terus dia mau berdana ke banyak orang ya, Nah, tapi karena dia seorang pangeran ya, dia kan punya banyak anak buah ya. Salah satunya saya lupa namanya ya, ada satu pemuda ya, tapi lupa namanya ya. Nah, jadi dia
bilanglah ke pemuda itu ya, nanti saya mau dana ya, saya mau dana ini, dana sebanyak 80.000 ya, 80.000 jenis ya gitu ya. Nah si pemuda ini bilang, oh dana yang itu, ini dia bilang, yang ini kurang baik, yang ini kurang baik ya, dia atur ya, yang ini gimana kalau dirubah lebih baik ya. Nah jadi Pangeran Piasi, oh ya oke, kamu atur ya, kamu atur supaya dananya dana yang bagus ya, dana ini dana macam-macam, dari minyak ya, kain ya, segala macam ya, binatang juga, sapi dan segala macam ya. Nah jadi si pemuda ini dia yang atur ya, dia yang atur dan dia yang danakan, dia danakan, padahal ini bukan barang dia loh ya, barang si Pangeran Piasi ini ya. Nah tapi dia berdana, mengatur dana itu ya ke banyak orang ya, ke ribuan orang ya, seakan-akan seperti miliknya sendiri. Nah jadi dengan penuh hormat dan perhatian ya, dia dana tuh dengan penuh hormat dan perhatian. Nah akibatnya apa? Akibatnya pada zaman Buddha ya, si Pangeran itu masih ya, Moggallana kan keliling-keliling ke surga ya, dia lihat satu ada istana ya, tapi ini istana bukan di Tusita tapi di Catumaharajika ya. Jadi sorga Catumaharajika itu sorga yang paling bawah ya, Tusita itu lebih tinggi, lebih atas ya. Ya jadi Moggallana lihat ini ada satu istana ya, tapi di dalamnya tuh kosong, di dalam kosong ya, di dalamnya tidak ada, biasanya kalau dewa ada kemewahan di dalamnya ya, tapi ini kosong ya, tidak ada apa-apa ya. Nah kemudian dia bertanya kepada penghuninya ya, ternyata penghuninya itu adalah Pangeran Piasi ya, di kehidupan lampau. Nah Pangeran Piasi itu di kehidupan lampau ya, bukan kehidupan Buddha ya. Dia bertanya, kenapa ya kok istana kamu mewah tapi kosong? Nah ya, kemudian yang dulu Pangeran Piasi ini ya, dewa ini ya, dia cerita, ya itulah karena saya itu dana memang bukan dana, walaupun dari saya tapi saya nggak menyerahkan sendiri. Nah itu ada penyebab juga ya, tidak menyerahkan sendiri, jadi saya sekarang dapat istananya kosong. Nah gitu. Terus bagaimana dengan si pemuda itu? Dia sudah bukan di Catumaharajika ya, sorga yang lebih tinggi ya, istananya juga banyak isi kemewahan. Karena apa? Dia mendanakan itu dengan penuh hormat ya, seakan-akan itu milik sendiri. Nah ya, jadi dana ya kalau langsung ya diberikan penuh hormat itu lebih baik. Nah, tahunya dari mana? Ya ini cerita Pangeran Piasi. Nah, oke. Tapi jangan juga ini Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya ya, kita kan mau dana ya. Mau dana tapi saya nggak sempet nih ya. Saya nggak sempet hadir ya. Gimana saya titip ya? Saya titip. Nah, kan banyak juga ya, dana jubah pun titip ya gitu. Nggak sempet hadir gitu kan. Aduh, kata si ibu katanya kalau dana mesti sendiri gitu kan. Nah dapatnya kurang dong ntar saya kalau dananya nggak sendiri ya. Jangan juga berpikir begitu ya, jangan berpikir gitu ya. Saya juga pada hari ini dana Katina Tempat Layak ada yang dana bunga ya, saya juga titip ya, karena saya nggak bisa hadir, saya titip ya. Karena ya kita itu jangan melewatkan kesempatan. Nah kalau Anda berpikir begitu ya, Anda akan melewatkan kesempatan dana ini. Nah ya, kalau Anda nggak sempet ya sudah titip dah. Mungkin nanti saya yang minggu yang besok kan masih ada katinan tempat lain. Nah nanti saya bisa menyerahkan sendiri. Nah jadi jangan, oh gitu ini ya, oh gitu semua yang titip saya nggak mau dah. Jangan juga ya, karena kita kan jangan melewatkan kesempatan. Karena kita tidak tahu loh hidup kita berapa lama. Nah nggak tahu ya, kepada tahu belum sempat dana, nanti aja deh, nanti belum sempat, saya yang sempatnya bulan depan baru sempat, yang ini nggak mau deh, nggak bisa, saya nggak mau nitip deh, mau nyerahin sendiri. Nanti tahu-tahu belum dana malah sudah nggak bisa lagi. Kita kan tak tahu loh umur kita berapa lama. Ya jadi tetap semuanya bagus ya. Oke. Nah terus, nah ini ya tadi ya nomor 4 ya, langsung ya, diberikan secara pribadi atau melalui orang lain ya, dengan 2 tangan, dengan penuh hormat atau tidak penuh kurang bukan tidak ya, kurang penuh hormat ya,
Nah itu berbeda ya. Dengan 2 tangan atau 1 tangan, langsung ataupun tidak langsung, itu semua karmanya beda-beda ya. Karma baiknya beda-beda. Baik, lanjut. Ini lanjut dulu aja deh, soalnya banyak cerita. Oke, nah ini pemberian yang salah ya. Jadi ada juga enggak semua memberi itu benar. Jangan semua, bahkan saya sudah memberi apa dulu ya? Memberi yang salah artinya enggak bijaksana juga ya. Nah ini majadana ya. Majadana minuman beralkohol ya, obat-obatan terlarang ya. Nah terus iti dana ya, memberikan wanita untuk kepuasan seksual. Nah ini hati-hati ya, walaupun ya kita itu mungkin kita ini lurus ya, kita ini hidup yang lurus ya, tapi ya ada saja dalam pekerjaan kita ya, misalnya dalam profesi kita ya di kantor ya, kita disuruh ya, kan kalau di kantor suka ada untuk misalnya ya melancarkan usaha lah ya, bisnis gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan ada yang pakai sogok wanita, betul apa tidak? Bilangnya entertain. Oh di entertain bisa cuma escort ya, nemenin aja ke klub bar atau lebih jauh dari itu loh. Nah ya, nah kadang-kadang kita sebagai karyawannya terpaksa gitu ya, bos bilang tolong dong kamu atur ya bapak ini ya, pejabat atau apalah ya, nah cariin escort ya wanita ya. Hati-hati loh, Anda bisa bikin karma buruk. Karena apa? Kasih wanita loh untuk kepuasan seksual ya, hati-hati gitu ya. Nah kalau bisa ya tolak ya, kalau bisa ya. Nah ya, oke, jadi itu pemberian yang salah ya. Oke, nih yang ketiga, cita kama dana ya. Kama itu artinya kepuasan ya, nafsu indrawi ya. Bukan kama itu ada kama ya. Nah ini gambar, lukisan atau film porno, itu juga salah. Jangan dikira ini mau nggak gue pinjemin. Ternyata malah bikin karma buruk ya. Nah ya itu pemberian yang salah ya. Nah, sata dana memberikan senjata, ya sama ya. Visa dana memberikan racun. Nah, memberikan racun gimana ya? Nah, ini ada cerita menarik ya. Kalau saya pernah dengar satu biku ya, dia bilang ya, kalau di negara Buddhis ya, dia waktu itu ceritanya di Sri Lanka ya. Di Sri Lanka itu nggak ada loh jual racun serangga kayak baygon, itu nggak ada. Saya juga nggak tahu juga benar apa tidak ya. Apa biku ini belum sempat keliling-keliling ya, itu nggak ada itu. Jadi kalau baygon apa itu kan racun ya, racun yang bisa bunuh serangga lah, kecoa, nyamuk dan segala macam. Kalau Anda memberikan ya, itu sama juga ngasih racun loh ya. Hati-hati loh, nanti bikin karma buruk loh ya. Jadi kalau bisa kalau kita ya di rumah yang bersih lah. Jadi kalau nggak bersih nanti banyak kecoa, ntar kita perlu pakai gitu ya, perlu bersihin serangga, malah jadinya berbuat karma buruk ya. Jadi hati-hati loh, itu memberikan racun, termasuk racun serangga ya, walaupun ini bukannya untuk manusia ya, tapi itu karma buruk ya, pemberian yang salah ya. Nah memberikan hewan untuk dikorbankan ya, kalau dalam agama Buddha ya, tidak ada dibenarkan ya memberikan hewan ya untuk dikorbankan ya untuk mendapatkan jasa baik atau pahala baik, itu tidak ada ya itu. Jadi kita harus bersyukur ya jadi umat Buddha ya, karena kita tidak ada seperti itu ya, karena semua makhluk itu ingin hidup ya, nggak ada yang mau dibunuh ya, walaupun bunuhnya untuk nambahin pahala, nggak ada. Jadi kalau agama Buddha selalu base-nya cinta kasih ya, semua makhluk termasuk tadi nyamuk juga ya. Oke. Terus memberikan uang sogok. Nah, berikan uang sogok gimana ini ya? Kadang ini abu-abu ya, susah ya. Nah susah. Misalnya untuk bahkan kadang-kadang bangun sekolah aja, tuh bangun rumah sakit ya, yang untuk keperluan baik ya, tetap aja sogok loh. Nah
Nah ya, kadang-kadang ada satu orang yayasan ya bilang ke saya, pada udah siapin berkas, udah lengkap gitu ya, udah lengkap gitu kan, maksudnya biar tanpa sogok ya. Nah, tetap aja mesti, nah itu abu-abu ya, susah ya. Cuma ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya, harus ingat ya, di mana kita bisa cegah itu ya, jangan ya, karena itu apa, sebenarnya kalau dalam suap itu, sogok itu ada keserakahan loh, ada lobanya itu tuh. Nah, kayak gimana yang bisa dihindari, misalnya anak anda sekolah ya, anak anda sekolah, nah biar gurunya perhatian sama anak saya ya, saya kasih barang aja deh, saya kasih kue kering, kasih apa, itu sogok loh. Jangan dikira itu bukan sogok, itu sogok. Jadi itu membuat orang jadi berubah sikap atau pandangannya terhadap anak anda, jadi diprioritaskan. Nah itu sogok loh ya. Atau hal yang lain ya. Misalnya di kantor ya, supaya kita sama atasan kita ya, tapi ini atasan ini bukan yang paling tinggi ya, atasan kita, wah kita supaya gimana ya, supaya kita naik pangkat ya, wah kita sering-sering ajak makan aja deh ya supaya, nah itu juga itu sogok loh. Nah karena apa, niatnya sudah nggak baik ya, kecuali Anda misalnya, saya sekali-sekali ajak atasan saya, ajak bos saya makan deh, saya yang bayar dah sekali, karena saya biar saya berbuat baik kepada dia, bukan saja dia suka bagi-bagi makanan ke kita, tapi saya juga berbuat baik. Nah itu enggak. Tapi kalau Anda ada niat ya yang enggak baik ya, itu juga suap. Nah ya, oke. Saya mau cerita satu ya, Majadana ya, minuman beralkohol ya. Jadi kalau kita di zaman Buddha ya, itu ada juga ya orang kasih minuman beralkohol untuk biku sangha. Nah, ada itu, kadang-kadang umat itu ada yang nakal ya, itu kasih minuman beralkohol ya. Jadi sehingga bikunya menjadi mabuk. Nah, biku yang mabuk ini ya, nah diceritain ya, biku yang mabuk ini ya, bahkan katanya keluar dari kutinya sudah tidak bisa, ambruk gitu kan. Nah, karena mabuk ya. Pada biku ini ya sudah punya abinya. Jadi dia punya kekuatan batin. Itu aja ya. Udah punya kekuatan batin, masih bisa jadi mabuk karena dikasih minuman beralkohol. Nah, ya. Terus biku ini ya dibawalah ke kuti Buddha ya, di depan Buddha ya. Nah, karena dia mabok ya, dia selalu kalau dibaringin nih, taruh selalu bentar-bentar kakinya ngadep ke Buddha. Nah itu nggak hormat ya. Kita juga jangan gitu ya. Nih berkaitan nih, saya sekaligus nyampein ya. Kita kalau di depan altar ya, tidak boleh kaki kita itu tapak kaki ngadep Buddha ya. Nggak boleh, itu tidak hormat. Ya, tidak hormat ya, ke samping ya, atau ke belakang ya gitu. Kalau Anda mau, aduh kok pegel kakinya tuh, bersila terus ya, Anda jangan lurusin ke depan itu ya, Anda ke samping ada ya, ke samping ya. Nah atau itu boleh ya, tapi tidak boleh. Nah jadi biku ini ya dikasih minuman beralkohol ya, nggak sadar ya, sampai kaki yang ngadep Buddha ya. Terus di kepinggirin ya, karena orang nggak sadar ya, kaki yang ngadep Buddha lagi. Nah, tak hormat. Ya, sampai Buddha bilang, lihat orang dikasih minuman beralkohol ya, pada biku ini sudah punya kekuatan ya, punya kesaktian, jadi begitu. Ya, gak sadar. Hormat aja sudah tak ada. Nah, jadi hati-hati loh, jangan suka kasih orang minuman beralkohol ya. Nah, itu sama juga kita suruh orang langgar sila, ya, ya. Oke, jadi itu termasuk pemberian yang salah ya. Oke, ayo kita lanjut. Kok langsung ini? Coba yang sebelumnya. Coba. Ini kok ada yang terhilang, ada yang hilang ya. Coba mundur. Oke. Kayaknya ada slide yang hilang ya. Coba maju lagi. Ke depan, ini ke belakang. Ke depan. Oh, ada yang hilang ya. Ya udah, nanti saya ini coba mundur lagi tadi yang Ibu
Ada satu yang hilang ya. Lagi, bukan, mundur ke arah belakang. Ya, udah. Nah, ini aja. Nah, ini ya. Jadi ini cerita ibu bernama Matika Mata ya. Matika Mata ya. Atau ya udah deh, saya jangan cerita ini deh, saya cerita yang lain aja deh. Iya, saya cerita yang lain aja. Sebenarnya tadi ada satu lagi, kok bisa hilang ya. Ya, jadi ini supaya ini saya hari ini mau motivasi Anda ya, supaya Anda itu kalau berdana ya selalu dengan baik ya. Nah, dengan landasan yang baik ya, pada waktu berdana juga baik. Saya bingung ini ada yang hilang ya. Nah, jadi kalau berdana ya itu ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan ya. Tahapannya apa? Sebelum berdana ya, sebelum berdana, pada saat berdana ya. Jadi sebelum dana itu namanya muncak cetana ya. Pada saat berdana ya, puba cetana ya, muncak cetana ya, pada saat berdana ya, dan setelahnya tuh apara cetana ya. Nah, jadi kalau kita berdana ya, sebelumnya itu harus dengan pikiran yang baik ya, harus dengan pikiran yang baik. Misalnya ya, nanti mau dana sangha ya, saya mau dana sangha ini ya dengan tujuan untuk mendukung sangha ya, mendukung kelangsungan sangha, mendukung kelangsungan dhamma di Indonesia. Nah, dhamma di tanah air ya, itu sebelumnya. Dan pada saat dana juga tetap waktu menyerahkan ya. Nah, ini saya serahkan dana kepada sangha. Nah, itu yang tertinggi ya, kepada sangha ya. Jadi bukan, nah ini itu biasanya kebanyakan umat. Nah, oh bikunya banyak ini ya. Nah, biku favorit saya yang mana ya? Nah, oh saya mau biku ini aja, ini biku favorit saya. Ya, jangan ya, jangan. Jadi, nah ini kita belajar lebih baik ya. Jadi, walaupun ya, Anda misalnya kan tidak diatur ya, banyak ya. Anda dapatnya seorang biku muda aja saja ya, biku muda saja ya. Tetap pada waktu Anda memberikan ya, saya ini memberikan kepada sangha. Jadi biku ini walaupun mungkin baru 1 wasa ya, 1 wasa sekalipun, ataupun baru ditabiskan ya, belum punya wasa ya, tetap Anda ini biku ini sebagai wakil dari sangha. Saya dana buat sangha. Ya, jadi jangan ada, oh yang itu aja deh. Jangan, nah ya itu sama. Itu justru kalau Buddha bilang dana kepada sangha itu malah melebihi dana kepada beliau, kepada Buddha sendiri. Itu dana pada sangha. Ya, karena kalau dana pada sangha itu ya termasuk apa? Sangha yang lampau ya, sangha yang lampau yang zaman Buddha dulu, sangha yang sekarang ya, dan sangha yang akan datang. Nah, itu termasuk semua. Itu meliputi semua. Ya, itu sangha. Meliputi semua ya, kan nantinya mungkin ratusan tahun ke depan ya, sangha itu nggak kayak kita yang sekarang kita kenal pakai jubah gitu kan, kayak gitu nggak ada ya. Jadi nantinya kan agama Buddha itu pasti akan menurun ya. Buddha juga udah bilang agama Buddha akan menurun hanya 5.000 tahun ya, udah tahu ya. Nah menurun dan nantinya yang namanya biku tuh nggak ada yang pakai jubah gitu. Namanya biku tuh cuma dia ada satu pakai baju biasa gini ya, baju biasa kayak Anda gini. Terus ada satu tempel kain aja, tempel kain yang menandakan dia biku sangha gitu doang. Nah, jadi silanya tuh udah sangat menurun. Silanya sudah hampir gak ada. Ya, itu pun ya, biku yang seperti itu saja, yang cuma begitu pakai baju biasa ya, itu Buddha katakan tetap itu termasuk dalam sangha. Nah, dan kalau kita dana kepada sangha itu mencakup mereka juga, mencakup yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang termasuk biku yang seperti itu juga mencakup. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu jadi muncak cetana ya pada waktu berdana ya. Dan setelah berdana, nah tadi ya jangan ada menyesal ya, nggak boleh ya. Jangan ada menyesal, dan Anda kalau perlu ya direnungkan ya malam-malam. Oh, udah habis dana. Tadi pagi saya sudah ada dana ini. Wah, merenungkan bahwa saya hari ini gembira sekali sudah melakukan perbuatan baik. Nah ya, bukan cuma itu, bukan cuma pulang, wah saya senang sekali sudah berdana, malamnya juga, besoknya juga, tahun depan. Ya kalau Anda renungkan, itu perbuatan baik loh. Karena itu perbuatan baik dari pikiran. Ya jadi itu ya, sebelum, pada saat, dan sesudah dana, itu harus selalu dengan pikiran baik. Ya nggak boleh nanti habis dana, udah moga-moga ini sudah dana dapat hasil nih, cuan. Jangan ya,
Nah, ya itu jadi 3 hal yang baik sebelum, saat, dan sesudah itu harus dengan pikiran yang baik. Ya, nggak boleh juga pikirannya misalnya supaya saya dana nih banyak loh, tuh saya dana jubah kan 5 tuh ya, saya lu cuma 1 ya, biar saya dilihat orang, biar wah tuh kan hebat. Itu juga nggak boleh, nggak benar, itu bukan alasan yang benar berdana ya. Itu namanya ada loba juga ya, mau supaya dikenal ya, mau supaya dipuji-puji orang ya, nggak boleh ya, nggak begitu ya. Baik, terus nah yang saya mau ceritain nanti sebelum saya tutup udah setengah 12 ya, sebelum saya tutup ya. Jadi zaman dahulu kala ya, zaman pada waktu Buddha ya, ini saya cerita tentang satu murid Buddha ya, namanya Biku Mahakacayana ya, Biku Mahakacayana. Beliau ini katanya terkenal sebagai biku yang tampan ya katanya ya, itu ada karma baik ya. Nah suatu hari ya, Raja Canda, saya lupa namanya, Canda apa gitu ya. Nah raja ini mengundang Buddha untuk datang menerima dana makan siang ya, dana makan siang. Tapi Buddha nggak bisa hadir ya. Jadi Buddha mengutuslah Biku Mahakacayana ya dengan 7 biku lainnya. Jadi 8 orang ya, 8 orang ya. Nah 8 orang tuh datang ke kerajaan Raja Canda ini ya. Nah sudah sampai di sana ya, Nah di sana di kerajaan ini ya, itu hiduplah kakak adik cewek ya. Nah di satu desa. Nah kakak adik ini ya, saya lupa juga yang itu yang mana cicitnya atau adiknya ya. Nah jadi salah satu ini itu dia punya pendukung mungkin istri simpanan atau apa ya, saya kurang ngerti ya. Pendukung orang kaya ya, orang kaya. Jadi hidupnya itu nggak kekurangan ya. Nah tapi yang satu lagi ya, saudari perempuannya itu jadi pembantu gitu ya, pembantu di rumah orang, jaga anak-anak ya. Kalau sekarang babysitter kali ya, nah babysitter kali ya. Itu, nah jadi dia itu hidupnya kurang lah ya, namanya babysitter ya, kurang ya. Nah terus dia mendengar, oh ada biku utusan dari Buddha mau datang diundang oleh raja ya. Nah terus biku ini terus dalam perjalanan ya, itu mampirlah ke desa di mana 2 orang kakak adik ini tinggal. Nah ya, kemudian yang babysitter ini ya, dia berpikir ya, saya mau dana makanan ya. Nah, itu bagus ya, dengan spontan ya. Nah mau dana makanan untuk biku ini ya, tapi nggak ada duit ya, gimana ya. Nah terus dia ingat rambutnya ini ya, dia tuh kan walaupun dia nggak miskin tapi dia punya rambut yang bagus ya, Nah rambutnya ini dulu pernah mau dibeli sama saudari perempuannya yang kaya itu ya, Nah mau dibeli 1.000 keping, 1.000 keping uang loh, rambut harganya 1.000 keping. Ya luar biasa ya. Terus dia, saya jual aja rambut saya ya ke saudari perempuan saya ya. Nah terus dia datanglah ke saudari perempuannya ya, mau jual rambutnya ya, untuk uangnya pakai buat dana makanan ya. Tapi ternyata saudari perempuannya, nah ini kurang baik juga ya, kita harus belajar ya. Makanya saya kasih cerita ini bagus. Aji mumpung, oke, kita nggak boleh ya mumpung ya. Mumpung orang ini saudari perempuan saya lagi butuh duit, saya tawar 8 keping aja, bukan 1.000 keping ya, tapi 8 keping aja. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita ya, nggak boleh ya, jangan aji mumpung ya. Kadang-kadang kita ketemu keadaan di mana misalnya ada orang ya, orang tuanya sakit ya, mau jual mobil misalnya ya, gak ada duit mau jual mobil untuk pengobatan ibunya ya. Terus kita pikir mumpung dia butuh duit ya, gue tawar aja yang murah-murah. Nah boleh apa tidak? Tak boleh ya, jangan ya. Nah kita harus hargai orang ya, apalagi orang lagi butuh ya. Nah tak boleh ya. Nah ini saudari perempuannya nih sikapnya kurang baik ya, wataknya kurang baik ya. Jadi ya udah, karena butuh ya udah, rambut dijual 8 keping aja. 8 keping aja ya, dijual 8 keping. Nah udah, tapi lama juga ya, jadi jual rambut dulu ya, terus baru ini 8 keping
dibeliin makanan ya, bukan dikasih bantai satu keping, enggak ya. Nah, beliin makanan, dia danalah kepada 8 orang biku sangha ya. Nah, udah setelah itu kan Mahakacayana kemudian melanjutkan perjalanan ya, sampailah ke istana raja ya. Sampai istana raja tanya loh ya, Bante udah itu belum, sudah makan? Oh sudah katanya, ada yang dana makanan katanya. Ada yang dana makanan siapa ya? Itu tadi ada wanita, dia jual rambutnya ya. Dia jual rambutnya untuk dana makanan kepada kami loh. Nah, kepada rombongan biku ini ya. Nah, terus raja kan pengen tahu, siapa ya? Siapa yang sudah buat dana sehebat itu ya? Nah, terus yang perempuan ini babysitter nih, dia malu ya karena rambutnya sudah tak ada. Karena kalau di India itu rambut itu kayak kehormatan ya, kalau zaman dulu ya, kehormatan banget ya. Nah, dia nggak berani keluar ya karena udah nggak punya rambut gitu ya. Nah, jadi kemudian raja datang ya, akhirnya dia keluar, oh ya sayalah yang dana rambut ya, jual rambut saya demi bisa dana untuk biku sangha ya. Jadi sama raja akhirnya, raja kan waduh luar biasa ya, luar biasa wanita ini ya. Jadi akhirnya dinikahi oleh raja, terus jadi ratu loh. Nah ya itu ya, jadi dana kebajikan ya berbuah di kehidupan sekarang. Nah itu ya, itu langsung berbuah di kehidupan sekarang. Tadi kan saya udah bilangnya ada 5 ya, ada 5, 4 di kehidupan sekarang, 1 di kehidupan mendatang ya. Jadi wanita ini dana rambut bisa berbuah jadi ratu gitu. Nah ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita jangan ragu-ragu dalam berdana. Yang penting niat kita untuk dana juga harus baik ya. Jangan sampai niat untuk dana malah mengarah ke loba ya, malah nimbulin keserakahan lagi, bukannya mengurangi tapi timbul keserakahan lagi. Itu tidak boleh. Nah, ya. Jadi itu cerita Mahakacayana ya, dan wanita yang berdana rambut untuk dia itu patut dijadikan renungan kita. Wah, saya juga gitu mau membuat dana yang besar ya. Bukan berarti Anda wanita-wanita mesti potong rambut ya, jual rambut enggak ya. Nah, Anda juga harus membuat dana yang besar, yang tulus ya. Tadi wanita itu tulus ya. Nah, dana itu tulus supaya datangkan buah hasil yang baik itu ya. Baik, nah udah 11:30 ya, saya rasa cukup ya Dhamma Desananya. Ini menjelang ini bulan Katina ya, menjelang Katina Dana ya, Sangha Dana tanggal 3 November, umat datang rame-rame, dana rame-rame ya. Di tempat lain juga boleh ya, semakin banyak semakin bagus ya, semakin banyak kita bikin perbuatan baik, pikiran baik ya. Baik, saya tutup saja Dhamma Desana hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, semuanya bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Dr. Gi Venita atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Meta dari tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilakan. Cek. Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kami dari tim kesenian hari ini akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Sangga. Buat yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Sangga para Arya nan bijaksana mewarisi Dhamma pembimbing umatnya. Sangga persaudaraan suci mulia, ajarannya Buddha yang sempurna, yang diarengi dengan semua deritanya. Tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya, yang dicurahkan dengan kasih sayangnya. Penuh pengorbanan, tiada hentinya. Sangga suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa. Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirwana. Yang diarengi dengan semua deritanya. Tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya, yang dicurahkan dengan kasih sayangnya. Penuh pengorbanan, tiada hentinya. Sangga suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa. Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirwana. Sangga suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa. Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju
Terima kasih. Terima kasih kepada Meta dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Dalam rangka memperingati Hari Besar Bodhisatwa Avalokiteswara pada hari Senin 21 Oktober 2024, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk para umat yang ingin berdana bunga dan pelita. Untuk bunga dan pelita sudah dapat dipersembahkan mulai pagi ini. Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi front desk. Kebaktian Hari Besar Bodhisatwa Avalokiteswara yang akan dimulai pukul 19 di Bhaktisala Wihara Ekayana Serpong dan Dhamma Desana oleh Bante Badrakara dengan tema Meneladani Kuan Im Pusa. Dalam rangka Katina 2024, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan acara Mindful Mom, Better Mom pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Silakan mendaftar di front office. Mari hadiri perayaan Katina 2568 Buddhist Era tahun 2024 Wihara Ekayana Serpong dengan tema Hidupkan Jalan Buddha dan Bodhisattva dengan mendukung Sangha pada hari Minggu 3 November 2024. Pindapata pukul 8 sampai 8.40 dan dilanjutkan dengan puja bakti dan sangga dana pukul 9 sampai 11.30. Katina anak juga dirayakan pada hari yang sama, Minggu 3 November 2024, pukul 9 sampai 11.45 di lantai 5, ruang Bodhgaya dan ruang isi patana. Untuk pendaftaran bisa scan link pendaftaran yang ada di poster. Segera terbit buku karangan Bante Buddhadasa berjudul Kama dalam Agama Buddha yang menjelaskan secara ringkas tentang ajaran Kama. Mari kita dukung penerbitan buku ini dengan berdana melalui rekening BCA atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia ke 397301988. Untuk Katina tahun ini di Wihara Ekayana Arama dan Serpong akan diedarkan amplop-amplop kebutuhan anggota Sangha selain jubah yaitu tempat tinggal, kesehatan, maupun makanan yang bisa digunakan untuk berdana pada saat Sangga Dana dan Pindapata. Amplop tersebut dibagi menjadi 4 dengan maksud mewakili catu pacaya atau 4 kebutuhan pokok Sangga. Untuk Pindapata akan ada amplop dana makanan Sangga, sedangkan untuk Sangga Dana ada amplop perawatan dan pengembangan wihara, perawatan kesehatan Sangga, dan terakhir jubah dan perayaan Katina. Semoga hal ini dapat dipahami bahwa pola dana ini tidak mengurangi esensi dari tradisi Pindapata dan Sangga Dana itu sendiri, justru akan menjadi tepat guna. Mohon dapat menjadi perhatian untuk dana yang akan disampaikan pada saat Pindapata. Akan sangat baik apabila bukan makanan instan dan makanan basah, karena pada saat Pindapata, semua dana akan digabungkan dalam wadah lain setelah patah sangga penuh. Keempat jenis amplop dapat diperoleh di depan pintu masuk di samping altar Kuan Im, Wihara Ekayana Serpong. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi petugas front desk atau panitia. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang John Lim, Mendiang Tan Guinyo, Mendiang Chiu Hok Ban, dan Mendiang Go Anyan. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Etta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etta Wata
sambatang punya sampadang sabe dewa anumo dantu sabah sampatisi dia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe buta anumo dantu sabah sampatisi dia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe sata anumo dantu sabah sampatisi dia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tam anuboditwa ciram rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu Indonesia idam wo nyatinam hotu sukita hontu nyatayo idam wo nyatinam hotu sukita hontu nyatayo idam wo nyatinam hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa ciram rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rahantu mendiang John Lim mendiang Tan Quiniong mendiang Chiu Hok Ban mendiang Go Anyan akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu sasanam akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu desanam akasata cebu manta dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punya
nyantam anumodit waciram rahantu mambaramti. Sadu, sadu, sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Syair penghormatan, Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat